Ambo ingin bertanya sehubungan dengan sholat. Tadi kan udah dijelaskan kalau ada sholat apa yang namanya itu berarti harus dievaluasi lagi sholat awak. Tapi sholat tuh Buya, lah konsentrasi lah khusyuk boso dari awal. Tapi beko di pertengahan susah bener untuk jadi bahasa Sungayang. Tapi Buya ngerti lah. Maaf. Ya, tapi untuk khusyuk itu susah sekali Bu ya. Di dari awal-awal mungkin kita khusyuk, tapi nanti di pertengahan itu kadang-kadang suka buyar lagi. Oh iya khusyuk gitu. Nah untuk khusyuk itu bagaimana sih Bu ya caranya gitu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, langsung Sandi. Langsung Ustaz. Jadi Ibu Fi ya. Ya. Nah, jadi kan kita disebutkan dalam Al-Quran seperti kata Allah kepada Nabi Musa di pertama menerima wahyu itu. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Aqimus salata li zikri. Tegakkanlah salat untuk mengingatku. Jadi ketika kita orang yang beriman kepada Allah, lalu kita ingin mengingat Allah itu, karena mengingat Allah itu penting bagi kita, supaya kita diingat pula oleh Allah itu. Ya, lalu kita melaksanakan salat. Nah, ketika kita punya kesadaran seperti itu sebelum takbir, maka kekhusyukan itu pasti jadinya. Jadi kekhusyukan itu, Bu Pipi, sebetulnya barang yang sangat terlalu mudah mendapatkannya. Ya, karena surah Al-Mu'minun itu kan mengatakan begitu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Sungguh beruntung orang beriman, orang yang khusyuk dalam salatnya. Kalau orang yang beriman khusyuk dalam salat itu sesuatu barang yang terlalu mahal, terlalu mewah, terlalu payah mendapatkannya, itu jelas tidak mungkin. Karena Al-Quran itu kan dibuat Allah supaya sesuatu itu bisa didapatkan dengan mudah. Bukan sesuatu yang didapatkan dengan sulit. Jadi yang makanya orang susah mendapatkan khusyuk, dia pikir begitu. Kalau dia takbir, lalu dia ingin khusyuk, tidak mungkin. Yang penting itu sekali, Bu Fifi, dia sadar ketika salat itu dia ingin mengingat Allah. Dan dia adalah orang yang beriman kepada Allah. Dan salat ini adalah sebuah sarana untuk dia bisa menghadap Allah. Jadi tinggal dia menghidupkan keimanan di dalam dirinya. Nah, latihannya sedikit adalah ia memang beriman kepada Allah itu. Nah, itu saja. Ya, asalkan dia memang beriman kepada Allah, dia ingin mengingat Allah itu, kekhusyukan itu adalah datang saja sendirinya. Jadi kekhusyukan itu adalah akibat saja, Bu. Jadi, bukan itu yang kemudian kita usahakan, kita picing-picingkan mata misalnya, atau enggak begitu. Ya, kayak kita jumpa Pak Jokowi misalnya, kita sadar mau jumpa presiden, tapi kan kalau kita jumpa dengan Allah, mulai dengan beruduk dulu, takbir, kan begitu kan. Ya Allah itu langsung dalam salat itu hinggap, kira begitulah ya dalam tanda kutip. Allah itu hinggap kepada setiap orang yang salat. Artinya dengan bahasa saya tadi, orang yang salat itu jumpa dengan keyakinannya. Ya kan? Jadi ketika dia butuh apa-apa, Allah berikan kepada dia. Tapi itu tidak bisa kita terangkan. Ya, kalau ulama-ulama dulu bukti kalau ada urusan tidak selesai jawaban agamanya, dia salat, siap assalamualaikum, dia jawab. Nah, ini jawabannya. Kita juga begitu. Kalau ada kita yang takut menghadapi sebuah yang harus kita hadapi, sebuah tragedi, salat kita minta kepada Allah kekuatan dalam salat,
siap salam, siap nanti kita baca salam, kekuatan itu saya jamin datang pada diri kita. Saya jamin. Karena itu keterangan agama, Bapak, Ibu. Jadi ini makanya kita dudukkan dulu, ya kan, informasi tentang manusia ini dari penciptanya, ini kita anggap final. Jadi artinya menjadi orang muslim, sekaligus kita menyelesaikan masalah hidup dan kehidupan kita, di samping kita melaksanakan ibadah pula. Kira begitu, Bu. Ya, jazakallah, Buya. Terima kasih penjelasannya. Nih, Ustadz. Ya. Ini ada pertanyaan. Nah, ini salah satu peserta Zoom-nya ini dari luar negeri, dari Amerika. Untuk yang baru menjadi Muslim, apakah harus segera sholat 5 waktu? Ulang-ulang lagi, Sandi. Untuk yang baru, karena beliau tinggal di Amerika, berarti tentu banyak lingkungan beliau ini non-Muslim atau menjadi mu'af. Jadi pertanyaan Nuni ini adalah, untuk yang baru jadi Muslim, apakah harus segera sholat 5 waktu pertama? Yang kedua, apakah cukup untuk sementara 2 kali saja, pagi dan malam? Kemudian bertahap-tahap untuk menjadi sholat 5 waktu. Nah, itu pertanyaan Uni Derwina di Amerika, Ustaz. Menjawabnya. Oh iya. Pokoknya salat itu sesuatu yang sangat-sangat sederhana. Jadi kalau orang itu memang dia beriman kepada Allah, ya, lalu dia berwudu dulu, dia baca takbir, dia salat, sudah pasti keyakinan kepada Allah itu akan dia rasakan. Itu jaminan. Jadi nggak usah ragu dengan apa yang saya katakan. Karena itu keterangan agama. Ya. Jadi soal pertanyaan saudara kita dari Amerika tadi, ya kita nggak usah dulu menganggap ya bahwa salat itu harus sempurna kita laksanakan. Ini bagi orang yang baru masuk Islam. Cukup dia baca 1 ayat saja begitu. Ya, nggak mesti Al-Fatihah juga. Apa ayat yang dia tahu? Misalnya dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, itu kan ayat, Sandi. Ayat kan? So pendapat Imam Abu Hanifah begitu. Nggak mesti dia membaca Al-Fatihah. Oh, mungkin dia bisa membaca ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya 1 ayat saja jadi. Lalu dia siap baca itu rukuk, lalu berdiri, lalu dia sujud, lalu tanpa membaca apa-apa juga tidak masalah. Jadi yang wajib dia baca itu cuman takbir, baca 1 ayat, lalu gerak rukuk sujud i'tidal, lalu dia baca salam 2 rakaat kalau misalnya salat subuh. Jadi yang wajib bacaan itu kan cuman Al-Fatihah. Itu pun ayatnya nggak mesti surat Al-Fatihah. Jadi rasanya kalau menurut saya orang yang benar Islamnya, imannya masuk Islam itu tetap harus salat 5 waktu, ya. Selagi alasannya untuk tidak bisa itu tidak sebuah bentuk darurat. Kira begitu, Sandi. Ya, terima kasih. Jazakallah khairan, Ustaz. Itu kira-kira Uni Derwina di Amerika, di belahan sana. Nah, pagi di sana. Assalamualaikum, boleh ngomong nggak? Boleh. Silakan. Onde. Saya terima kasih banyak Pak Ustadz ya atas keterangannya, karena ada beberapa di sini yang bertanya begitu. Ya. Iya. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Uni Dede. Nah, hari ya, masih ada? Nih? Iya, nah ini Andi. Ini ya, silakan ini. Pak Ustadz, itu supaya sholat kita baik, katanya tuh perbaiki wudukmu gitu kan. Wuduk yang seperti apa tuh Pak Ustadz yang harus kita perbaiki? Ya, mantap ini. Ibu apa namanya nih? Ibu apa? Ibu Rini. Ibu apa ini? Ibu Rini. Oh ya. Ibu Rini. Sebetulnya
Bu Rini, wudhu kita yang sehari-hari kita lakukan, itu saya pikir sudah mendekati sempurna. Ya. Cuman yang belum ada itu pada kita perasaan beribadahnya. Itu kira Bu. Ini kan masalah, ya kan kita ini sebagai manusia kan tidak cukup gerak lahir, gerak batin juga penting. Di gerak batin yang saya maksud itu bahwa berwudu ini sebuah ibadah. Bahwa berwudu ini perintah Allah di samping perintah Allah salat, karena sama dalam Al-Quran. Bahwa saya melaksanakan basuh muka, basuh tangan begini, basuh kaki, menjalankan sunnahnya Rasul. Nah ini yang penting itu Bu Rin. Bukan lahiriahnya itu. Karena saya lihat kita ini semuanya rata-rata nih Ustaz Andi alumni MBA semua ini. Kita tahu basuh tangan itu sampai siku. Basuh kaki sampai mata kaki. Cuma yang belum itu adalah kesadaran melaksanakan sebuah amal begitu. Jadi sehingga kita sama tahu kalau minus kesadarannya, kosong penjiwaannya, tidak ada artinya. Apapun juga seperti itu. Jadi seperti salat yang tanyakan Bu Vivi tadi, kita hanya tinggal usaha sedikit, ini salat untuk mengingat Allah. Nah, kalau itu ada dalam diri kita, kekusyukan itu dia datang saja. Kenapa kita harus pergi kursus cara salat khusyuk begitu kan? Hah? Kita kan orang yang beriman kepada Allah. Lalu salat itu medianya untuk kita bertemu dengan Allah, dengan keyakinan kita kepada Allah. Ya selesai, pasti dapat gitu. Jadi seperti berwudu ya Bu Rini, ini kan perintahnya dari Al-Quran. Artinya di depan Allah dan Rasul, pelaksanaan berwudu itu pentingnya sama dengan pentingnya pelaksanaan sholat. Gitu. Jadi jangan berwudu sebatas syariat saja. Gitu. Ya kan? Bahwa sadar kita berwudu ini kata Allah liyutahhirakum, agar kamu itu menjadi suci. Walaupun yang dibasuh juga tangan, kaki, bentuk lahir, tapi hadis kan menjelaskan bahwa kalau kita basuh tangan, gugurlah dosa dari tangan itu. Kita basuh muka, gugur pula lah dosa dari muka itu. Berarti apa? Kalau kita berwudu itu dengan hati, dengan perasaan, dosa-dosa yang tumbuh dan lahir karena dari perasaan dan hati kita, maka akan hapus pula. Jadi seyogianya orang yang berwudu juga kesempatan untuk menambah kebersihan dirinya. Kira-kira begitu jawabannya, Bu. Pak Ustadz, itu setiap gerakan itu kan ada doa, Pak Ustadz. Gitu. Ya. Itu boleh nggak pas wudhu di kamar mandi, cukup di dalam hati atau apa, Ustadz? Saya rasa kalau yang setiap gerak ada doa itu dilihat dulu kembali keterangannya, Bu. Tapi kalau yang setiap anggota wudhu itu dibasuh itu menghapuskan dosanya, itu memang ada hadisnya. Jadi jangan Bu ini kita anggap agama ini terlalu tidak masuk akal gitu kan. Gitu. Nah, agama ini barang yang lumrah, wajar saja. Jadi kalau Al-Quran yang menerangkan tentang berwudu itu seperti caranya yang global itu kemudian diterangkan detail dalam hadis, ya artinya kita menganggap berwudu itu nilainya di hadapan agama sama persis dengan sholat. Nah, gitu. Jadi kita hargailah perbuatan berwudu itu sebagaimana kita menghargai sholat. Ya kan? Dan ketika kita sholat, kita sadari pula dalam diri kita, ya Allah, ini sholat saya ini seolah-olah mi'rajnya Rasul kepada Engkau di langit. Jadi seperti kata Al-Quran begitu, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Artinya perbuatan pendahuluan sebelum takbir itu menentukan kualitas salat orangnya. Kalau dia sadar salatnya untuk mengingat Allah,
kekusyukan itu pasti datang sendiri. Datang Itu sendiri. pasti, tidak usah ragu. Kalau kita ragu dengan surat Al-Mu'minun itu, kita anggap khusyuk itu hanya kalangan tertentu, salah besar. Karena kalau kita anggap ulama saja yang pandai khusyuk, berarti yang mayoritas umat ini itu celaka saja jadinya hidupnya. Kan tidak begitu. Tidak mungkin begitu. Jadi khusyuk itu jangan kita anggap dengan picing-picingkan mata, kita lupa-lupakan dalam salat itu urusan enggak. Dalam salat itu boleh mengingat urusan Bu Vivi. Ya, boleh. Malah boleh urusan itu kita bawa dalam salat kalau tidak selesai di luar salat. Karena ada namanya salat hajat, ada namanya salat khauf. Ya, salat khauf itu kalau kita takut menghadapi musuh, ya salat khauf namanya. Berarti urusan dunia kita bawa ke dalam salat. Jangan seperti ada orang mengatakan ketika salat lupakan anak, jangan ingat anak itu dalam salat. Kenapa diingat? Karena kita tidak beres, tidak pandai menghadapi urusan anak itu. Nanti ditunjukkan Allah di dalam salat itu pasti. Ya, saya nggak usah bilang diri saya mengalami, karena itu nanti subjektif ya. Karena ini keterangan agama yang saya sebutkan saja. Ya, jadi dunia dan akhirat itu dalam agama kita satu bahagian. Bukan separuh dunia, lalu ini ditinggalkan. Tidak begitu. Dikira begitu. Ya, makanya kita sampaikan tadi, salat itu dia sebuah syariat sekaligus sebuah metode. Begitu. Ya, dikira gitu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, Bu. Alhamdulillah, Ustaz. Ya. Nih, hari udah jam 21.49. Jam 10. Oh ya. Jadi mungkin insya Allah di waktu yang cepat kita sambung lagi, kita lanjutkan lagi. Mungkin sesi tanya jawabnya kita tutup dulu ya, atau masih ada? Cukup ini? Cukup Andi. Untuk ini cukup sementara. Nah, jadi Dari Daya sih bisa deh. Daya sekali tuh. Kok tetangga Ustadz Maskur dia punya lah. Assalamualaikum Ustaz. Salam siapa ini? Ini Yasman. Ya. Awak ada preferensi dari Yandi tadi Ustaz di Awu Kunyang pulo. Oh iya sama Pak di Awu Kunyang Jo. Ambo dulu toko sepatu di Awu Kunyang. Oh iya, apa nama toko Pak? Toko Yasman. Oh iya ya. Jadi Pak. Ada bertanya cek deh. Apa Pak? Itu di surat Al-Ma'arij itu kan bunyinya allazinahum ala sholatihim daimun. Iya. Artinya kan sholat terus menerus. Iya. Nah, sementara awak kan diwajibkan 5 waktu sehari semalam. Iya. 5 waktu sehari semalam itu paling mabian waktu paling sejam atau 2 jam paling lama. Iya. Apa maksudnya terus menerus tuh Ustaz? Terima kasih. Iya. Oh iya. Jadi kan salat itu Pak Yasman berarti namanya. Iya. Kan salat itu Pak Yasman ada waktunya. Iya. Berarti pada waktu yang ditentukan itu kita tidak pernah tinggal salatnya. Oke. Ya kan? Nah, tapi kan Rasulullah mengatakan lagi kan. Iya. Nah, kalau salat yang paling bagus itu adalah di awal waktu. Berarti kita mengedepankan salat yang di awal waktu itu. Iya. Jadi ketika kita bisa seperti itu, apa yang terjadi? Kita menjadwalkan aktivitas kita. Ya kan? Iya. Jadi yang terjadi itu kemudian kita diatur dari agama, dari langit, aktivitas hidup kita yang berdasarkan waktu salat. Iya. Artinya apa? Kita mengalahkan loyalitas kepada pekerjaan, kepada siapapun, karena kita lebih mendahulukan waktu salat. Gitu. Ya, Lalu apa yang terjadi kemudian kalau kita alladzina-hum ala salatihim daimun itu? Bahwa ketersangkutan hati kita kepada panggilan Allah dan Rasul
mengalahkan semua yang lain. Oke. Apalagi yang terjadi setelah itu, Ya. bahwa kita akan suka saja kapan ada panggilan agama kepada kita. Iya, iya, Nah, itu iya. efeknya. Jadi ini kira-kira Pak Yasman, Iya. sebuah yang kita upayakan, namanya ini kita laksanakan, lalu akibatnya nanti akan kita hasilkan. Iya, Sehingga iya. misalnya malam ini Pak Yasman kita mau subuh besok jam 5 nih. Iya. Kalau kita tidak berani meninggalkan subuh berjamaah besok, malam Ya. ini kita cepat tidur. Nah, Oke. gitu. Oh, Nah, dengan siap. sendirinya, kalau alladzina hum ala salatihim daimun itu kita kerjakan, keterhubungan kita dengan Allah itu bertahan. Iya, iya, iya. Apa yang Oke. terjadi ketika kita membutuhkan dari Allah, ini sifatnya sudah lanjutan ya. Iya, Allah iya. itu akan secara mudah memberikan kepada kita. Iya, Sebab iya. dalam keterangan agama yang lain, Hmm. kalau kita jaga Allah, Allah jaga kita. Siap. Tidak mungkin orang yang memelihara hubungan dengan Allah, orang itu akan teraniaya karena ditinggalkan Allah. Sudah pasti. Iya, iya, iya. Sudah pasti. Cuman kalau itu yang disebut, agama itu sifatnya jadi filosofis. Betul. Tapi kalau yang disebut dengan redaksi begini, semua orang dari kelas pendidikan paling rendah bisa beragama. Nah, gitu. Orang yang sangat awam, bisa dia menjaga waktu awal sholat. Ya, ya. Nah, jadi ini kita bicara dengan teks Al-Quran, Pak Yasman. Betul. Ya kan? Nah, jadi teksnya luar biasa ini. Ini karena saya tahu pemahaman teksnya, Ya. ya kan? Saya berani mengungkapkan ayat Al-Qur'annya begitu. Bukan Ya. tafsiran yang Ya, saya ya. ambil, saya kumpulkan. Tapi saya baca tafsir. Kira begitu, Pak Yasman. Baik. Terima kasih, Pak Dan Ustadz. satu lagi, Pak Yasman, Ya. ayat ini kan dimulai dengan ayat ke-22 yang mengatakan illal musallin Ya. alladzina hum ala salatin daimun. Tapi Ya. ayat yang ke-34-nya berbunyi walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Ya, Fizun. Ini nanti akan saya jelaskan Insyaallah. bahwa orang yang yuhafizun itu tidak hanya memelihara, Ya. tapi lebih jauh apa Ah. maksudnya, yaitu menjaga. Jadi Menjaga. kalau kita menjaga, berarti kita memperjuangkan. Kayak kita memelihara anak, Pak Ya. Yasman, Ya. itu semua orang melakukan. Betul. Tapi apakah semua orang menjaga anaknya? Iya, 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 iya. Nah, kalau Begitulah. orang Begitulah kira-kira awak menjaga Begitulah kira-kira. terus-menerus Kayak dengan kita- salat 5 waktu ya, Ustaz ya. iya betul. Siap, siap. Kira begitulah dulu Pak Yasman. Mohon maaf Terima Pak kasih. Yasman ya. Ya, terima Kapan-kapan kasih. kita Salam kenal jumpa dulu. di pasar Aur. Iya, salam kenal dulu. Salam kenal dulu sama-sama. Ayo. Oke, assalamualaikum. Yang Pak Ustadz lain aja deh ya. Waalaikumsalam. Salam. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, makasih Andi. Mungkin laju quick saat. Jadi Oh, boleh. jam 10 kan? Iya. Jadi silahkan Ustaz, ya jazakumullah khairan, ya kan? Kita tutup pengajian ini dengan membaca doa kafarah doa penutup majelis. Insyaallah kita sambung 2 pekan lagi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran kasiran Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.